Halo, perkenalkan nama saya Ibu Dude Diwina, NIM 19102015. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teknologi tepat guna atau application of technology, atau juga bisa disebut teknologi terapan. Oke, presentasi akan saya mulai. Adapun isi materi dari presentasi saya, yang pertama yaitu pengertian dari teknologi tepat guna, sejarah dari teknologi tepat guna, ciri-ciri dari teknologi tepat guna, manfaat dari teknologi tepat guna, dampak dari teknologi tepat guna, dan contoh dari teknologi tepat guna. Oke, masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari teknologi tepat guna. Apa itu teknologi tepat guna? Jadi, sebelumnya teknologi tepat guna terdiri dari dua bagian, yaitu teknologi dan tepat guna. Jadi apa sih itu teknologi dan tepat guna? Jadi, teknologi adalah teori-teori ilmiah yang digunakan untuk membuat sarana atau alat atau media supaya memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kenyamanan manusia itu sendiri. Sedangkan tepat guna adalah kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi dan dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi manusia. Jadi, kesimpulannya, teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah baik itu dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Oke, selanjutnya sejarah dari teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna awalnya diusulkan oleh E.F. Schumacher, seorang ekonom berkebangsaan Inggris, dan menjadi inspirasi dari salah satu bukunya yang terkenal, yang berjudul Small is Beautiful. Schumacher adalah Dewan Penasihat Batubara Inggris atau British Coal Board Advisor, dan penasihat pemerintah untuk Burma dan selanjutnya untuk India. Schumacher mendirikan Intermediate Technology Development Group atau ITDG pada tahun 1966. Pendekatannya ini mendapatkan perhatian pada tahun 1960-an sebagai gerakan sosial selama krisis energi tahun 1970-an dan sebagai gerakan lingkungan. ITDG masih ada hingga sekarang di bawah organisasi riset aksi yang bertujuan untuk memperlihatkan dan mengadvokasi pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Awal mulanya, teknologi tepat guna sering digunakan bergantian dengan intermediate teknologi, yang berarti teknologi antara, yaitu teknologi tradisional di negara berkembang dan teknologi maju padat modal dari negara maju. Selanjutnya, istilah teknologi tepat guna dalam konteks yang spesifik dan kadang-kadang umum dianggap sebagai suatu teknik untuk pembangunan yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, keadilan sosial, ketenagakerjaan, dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teknologi tepat guna yaitu yang pertama, teknik dan peralatan yang digunakan itu relatif cukup sederhana dan tidak bergantung pada tenaga terlatih ataupun manajemen tingkat tinggi untuk menggunakan ataupun mengoperasikan teknologi tepat guna ini. Yang kedua itu ada upgrade atau perbaikan teknologi tradisional yang selama ini menjadi poros atau pusat kegiatan masyarakat di suatu tempat. Yang ketiga ada biaya. Biaya dari teknologi tepat guna ini relatif cukup murah. Yang keempat ada optimizing resource atau mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar dengan semaksimal mungkin. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu tidak bergantung kepada pihak luar. Manfaat. Adapun manfaat yang diberikan oleh teknologi tepat guna baik secara umum maupun secara kewirausahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan teknologi tepat guna ini, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cepat, tepat, dan mudah. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan teknologi tepat guna ini, masyarakat yang dahulu mungkin untuk mencari air itu masih menggunakan ember dan mencarinya ke sungai itu bisa meningkatkan kemampuannya menjadi lebih baik, mungkin dengan menggunakan pompa air, jadi kemampuannya dalam mencari air itu meningkat.
dan secara tidak langsung skill yang masyarakat miliki itu menjadi meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknologi tepat guna ini, kebutuhan masyarakat itu sudah didapat dengan cepat, tepat, dan mudah, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya, masyarakat jadi lebih banyak waktu untuk meningkatkan hasil produksi usahanya. Kemudian masuk pada dampak. Nah, penggunaan teknologi tepat guna pada masyarakat saat ini tentu saja menimbulkan dampak-dampak pada masyarakat, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positif yang pertama yaitu memudahkan kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi tepat guna ini, kehidupan masyarakat di suatu tempat menjadi lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan produktivitasnya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada perekonomian dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat meningkat. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tepat guna ini, tentu akan berdampak pada perekonomian dan kemajuan lainnya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja yang baru dan akan membuat tingkat perekonomian masyarakat meningkat. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah ataupun persoalan yang sebenarnya dalam masyarakat. Yang keempat, ada melatih masyarakat dalam berpikir kritis dan melihat teknologi. Nah, supaya dapat memanfaatkan teknologi tepat guna semaksimal mungkin. Kemudian masuk ke dampak negatif. Yang pertama, penggunaan teknologi tepat guna yang tidak sesuai dengan ruang lingkup yang membutuhkan teknologi tersebut. Nah, hal ini akan menjadi percuma atau sia-sia saja dengan ketidaktepatan penggunaan teknologi tepat guna ini, dan akan berdampak buruk terhadap individu masyarakat tertentu. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu penggunaan teknologi pada daerah pedalaman dengan tenaga yang tidak ahli akan menimbulkan risiko terhadap pengguna dan hasilnya. Kemudian masuk ke contoh. Adapun contoh-contoh dari teknologi tepat guna ini sebenarnya ada banyak. Namun di sini saya akan menyebutkannya 3. Yang pertama yaitu kincir air. Nah, kincir air bisa digunakan untuk membantu irigasi perairan atau bisa juga menjadi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua ada filtrasi air. Nah, filtrasi air ini digunakan untuk menyaring air supaya menjadi lebih bersih dan layak digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu ada penetas telur. Mesin penetas telur. Mesin penetas telur ini digunakan untuk membantu proses penetasan telur tanpa ada induknya. Biasanya digunakan untuk menetaskan telur ayam, telur bebek, ataupun unggas yang lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.